di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan judul Literasi Digital oleh Emrofi Yunus, CGP Angkatan 1 tahun 2020, kelas B SMP Negeri 23 Pekanbaru. Literasi digital sebagai dasar kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kita kenal dengan istilah TIK untuk mengkomunikasikan konten ataupun informasi. Ya, pada literasi digital ini kita menyediakan ada pojok baca, tempat literasi bagi murid dalam menggali ilmu. Kemudian ada taman. Jadi pojok baca ini kita bentuk dalam sebuah taman yang didesain untuk menimbulkan kesan keasrian agar nyaman dalam berinteraksi. Kita dilengkapi dengan sarana kubu, yaitu lemari, tempat penyimpanan atau rak buku, baik itu fiksi maupun non fiksi yang terbuat dari barang bekas. Dan berikutnya adanya meja dan kursi dengan memanfaatkan sampah dan botol plastik yang sudah didaur ulang. Dan tujuan dari literasi digital ini adalah pemanfaatan kulkas buku yang memberikan inspirasi bagi murid dan guru agar dapat memberdayakan setiap aset dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian pojok baca tersebut adalah sarana ataupun tempat untuk berliterasi dalam menyalurkan ide-ide yang inspiratif. Kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu salah satunya adanya taman literasi untuk memungkinkan setiap murid dapat leluasa memanfaatkan waktu membaca. Dan adanya taman bermain ya, agar dapat menemukan ide-ide dan konsep dalam pembelajaran serta dapat mengenali dengan alam. Jadi bisa juga kita padukan bagaimana pembelajaran itu berdiferensiasi, bagaimana dia pembelajaran itu dengan menggunakan ice breaking dan sebagainya, serta adanya pentas seni, berpuisi, pantun, lagu, melukis, gambar dan sebagainya. Kesemuanya ini kita padukan di dalam TIK. Bagaimana kita bisa memberdayakan TIK ini agar desain pembelajaran itu dapat semenarik mungkin, menarik minat dan potensi yang ada daripada peserta didik untuk dapat kita legitkan. Akhirnya terciptalah sebuah kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dapat dijalankan secara bijaksana yang menimbulkan sekolah idaman dengan well-being-nya dengan adanya kegiatan yang memerdekakan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tahapan bajanya yaitu dalam buat pertanyaan apa saja yang termasuk di dalam literasi digital, kemudian seberapa penting literasi digital bagi peserta didik dalam menunjang proses pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pada tahap ambil pelajaran, peserta didik antusias dalam mencari sumber informasi dengan literasi digital, melihat beberapa kejadian dan berita lalu dicari sumber kebenaran datanya, serta mengambil informasi dan tidak menyebarkan langsung tetapi ditelaah lebih dulu efeknya. Kali mimpi perubahan-perubahan yang terjadi dan diharapkan setelah peserta didik melakukan literasi digital, kemudian perilaku yang dimiliki baik dari peserta didiknya, guru, kepala sekolah, orang tua, serta hal-hal apa yang dapat mendorong agar program ini dapat tetap berjalan. Pada jabarkan rencana, tentunya strategi yang perlu dilakukan, kemudian bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi, serta penanggung jawab dan menyampaikan tujuan daripada literasi digital. Tahap atur eksekusinya tentunya kita ada membuat kepanitiaan baik itu dari guru, perwakilan orang tua, perwakilan murid, kemudian semua stakeholder yang ada penanggung jawabnya, semuanya bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan. Pada tahap mailernya itu pada tahap monitoring dan evaluasi, tentunya pada ayamnya dampak itu adalah murid dan guru dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif, kemudian menjadi pribadi yang well-being, terhindar dari hoax, serta terciptanya karya-karya yang inovatif. Baik itu literasi baca tulis, sains, digital, budaya, finansial maupun numerasi.
pada aktivitasnya bisa dilakukan di dalam jam sekolah maupun di dalam luar jam pelajaran. Di saat pandemi ini tentunya kita akan melaksanakan sesuai dengan aturan dari prokes yang ada, tentunya nanti dilaksanakan secara daring. Ini dapat kita tingkatkan lagi bahwasanya TIK itu dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian inputnya itulah aset manusia, bisa juga menggunakan barang-barang bekas seperti dari tadi tempat membuat taman literasinya, kita buat dari kubu, kemudian dengan menggunakan ide-ide yang baru dan terbarukan. Learningnya, pembelajaran, tentunya dalam hal fakta, sebelum hal ini dilakukan dengan penggunaan aset, tentunya penggunaan teknologi ini masih tidak terlalu maksimal digunakan di dalam pembelajaran, tapi setelah ada ini berangsur-angsur baik dari guru maupun dari peserta didik mulai menggunakan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian di dalam hal perasaan tentunya gembira, senang karena dapat mengurangi hoax dan bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah dalam pembelajaran. Kemudian temuannya IT digunakan dalam meningkatkan pembelajaran, kemudian untuk masa depannya bisa diimbaskan ke sekolah lain dalam pemanfaatan aset. Kemudian laporannya tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan ini ada didokumentasikan, hasil karya digitalnya dibuat dalam bentuk konten, mau tulisan, audio, dan sebagainya. Tujuannya agar didokumenkan agar panduan dan perbaikan dapat dilakukan untuk masa-masa depan dan juga sebagai alat pantau. Manajemen risikonya secara strategis, tentunya program ini akan disinergikan dengan program sekolah, dapat membuat peserta didik maupun guru itu dapat berpikir secara logis dan sistematis dalam mengalih informasi, kemudian terhindar dari penyalahan undang-undang ITE. Kita secara keuangan itu bisa menghemat kuota penggunaan internet. Pemenuhannya tentunya mengenal undang-undang ITE serta bagaimana cara baik dalam menggunakan cara membuat narasi secara baik dan menghindari membuat tulisan ataupun narasi yang secara tidak baik. Kemudian secara reputasi menjadi sekolah yang berbasis IT. Jadwal kegiatan itu dilaksanakan dalam 1 bulan. Kegiatan pertama tentunya pengenalan literasi, cara menggali berita informasi, kemudian membuat karya seperti konten, serta evaluasi. Dapat kita lihat tumbuh kembang anak itu usia 1-3 tahun, kemudian akses dilaksanakan secara media digital, dapat menambahkan kosakata pada usia 4-6 tahun, meningkatkan keterampilan. Pada usia 8-12 tahun ini adalah masa-masa memberikan pemahaman tentang bagaimana mengetahui anggota tubuh, meningkatkan daya imajinasi anak. Yang perlu dihindari di dalam program ini adalah bagaimana kita bisa mengedukasi agar peserta didik dapat menghindari tayangan-tayangan yang mengandung unsur-unsur kekerasan, seksualitas, bahasa yang tidak senonoh, penyimpangan gender, antisosial, dan sebagainya. Karena kita tahu dengan adanya transformasi pendidikan, dengan adanya pendidikan dunia maya sekarang, semua hal itu dengan leluasa masuk, tentunya harus kita sebagai guru memberikan pemahaman agar peserta didik itu dapat memfilter mana hal-hal yang baik dan tidak baik yang akan dia konsumsi. Kita lihat di sini penggunaan media sosial itu sangat banyak sekali per 60 detiknya. Ya. Kita lihat saya salah satu contoh Facebook itu yang masuk dalam 1 menit pertama itu aja sampai 1 jutaan. Mencari search engine di Google 3,8 jutaan. Kita menggunakan sosial media yang lain yang sangat-sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita bagaimana agar literasi digital ini dapat dimanfaatkan di dalam kemaslahatan umat agar generasi-generasi muda ini nanti dapat tumbuh kembang dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demonstrasi kontekstual modul 3.3 ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.